Ada orang yang rela menunggu dengan sabar hanya untuk sebuah kabar. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ruang Tunggu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film fiksi ilmiah berjudul The Witch Part 1 The Subversion yang dirilis pada tahun 2018. Like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Di awal film, diperlihatkan beberapa gambar dari seluruh dunia yang menunjukkan sekelompok anak-anak sebagai objek percobaan di masa lalu. Lalu, terlihat seseorang yang bernama Dr. Beck mengunjungi laboratorium tempat pembantaian yang baru saja terjadi. Dia melihat mayat yang masih bergerak, lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya dengan menembak kepalanya. Di sisi lain, dua anak berhasil melarikan diri dari fasilitas tersebut dan dikejar oleh anak buahnya yang bernama Choi. Lalu, dia berhasil menangkap salah satu anak tersebut. Tetapi, yang satunya lagi gagal ditemukan karena mereka kehilangan jejaknya. Dr. Beck lalu memerintahkan Choi untuk melaporkan saja jika dia sudah meninggal, karena gadis itu pasti akan mati dalam pelariannya, sehingga mereka bisa menganggapnya seperti itu. Lalu, di desa kecil dekat laboratorium, seorang petani melihat gadis itu pingsan dan segera membawanya ke rumah. Besoknya, dia membawa gadis itu ke dokter, dan dokter mengatakan bahwa dia akan sembuh. Namun, dia takut gadis itu akan kehilangan ingatannya. Karena istrinya sulit hamil, mereka lalu memutuskan untuk mengadopsinya. 10 tahun berlalu, gadis itu bernama Jae-yoon. Ia menjalani kehidupan normal sebagai putri seorang petani tanpa mengingat masa lalunya. Pada hari itu, dia ingin membeli makanan sapi, tetapi lupa membawa uang. Si penjual tak mau memberikannya karena dia belum membayar hutang sebelumnya. Namun, anak penjual yang menyukai Jae-yoon, diam-diam ia memuat makanan sapi yang diminta Jae-yoon ke dalam truk, dan meminta Jae-yoon untuk segera pergi. Namun, si penjual sangat marah setelah mengetahuinya. Dan terungkap bahwa ibu Jae-yoon menderita penyakit Alzheimer, dan keluarganya juga sedang menghadapi masalah keuangan. Ayahnya berencana menjual beberapa sapi untuk kelangsungan hidup mereka. Lalu, scene berpindah memperlihatkan Jae-yoon yang tiba-tiba mengalami sakit kepala yang parah. Dan untungnya itu tidak berlangsung lama. Pada malam harinya, ia mencari tahu informasi tentang penyakit Alzheimer dan menemukan beberapa dokter ahli dengan harapan dia akan menemukan cara untuk menyembuhkan ibunya. Keesokan harinya, Jae-yoon pergi ke sekolah bersama sahabatnya yang bernama Myung-hee. Lalu, ia menyarankan Jae-yoon untuk mengikuti audisi kontes menyanyi dengan total hadiah $500.000. Jae-yoon pun mengiyakannya, karena jika menang, dia akan dapat membayar tagihan rumah sakit ibunya, dan uang tidak akan menjadi masalah di keluarganya. Meski dia tak mempunyai pengalaman bernyanyi, namun ia lolos tahap penyisihan sebagai kandidat dengan nilai tertinggi. Dan terlihat orang tuanya sangat bangga kepadanya. Tapi mereka khawatir saat Jae-yoon disuruh menampilkan bakat rahasianya. Lalu Myung-hee meyakinkan orang tua Jae-yoon bahwa tak akan ada hal buruk yang terjadi. Sebelum tidur, Jae-yoon memberitahu ibunya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan dia tidak akan meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Jae-yoon dan Myung-hee naik kereta ke Seoul untuk mengikuti audisi fase berikutnya. Dalam perjalanannya, tiba-tiba seorang pemuda yang duduk di depan mereka mulai berbicara. Dia memberitahu bahwa ia mengenal Jae-yoon, tapi sepertinya Jae-yoon tidak mengingatnya sama sekali. Pemuda itu mengatakan jika orang-orang seperti dirinya adalah orang-orang khusus, dan Jae-yoon memiliki panggilan khusus dengan sebutan Nona Penyihir, yang membuat gadis itu semakin bingung dan mengungkapkan jika dia masih tak mengingat semuanya. Tak lama kemudian, Myung-hee berteriak ketika melihat pemuda itu akan melakukan sesuatu, yang membuat pemuda itu langsung pergi. Namun sebelum pergi, pemuda itu mengatakan bahwa mereka akan bertemu kembali. Singkat cerita, Jae-yoon dan Myung-hee tiba di tempat audisi.
dan setelah tampil akhirnya dia masuk ke babak perempat final. Terlihat mereka sangat bahagia dengan hasilnya. Tetapi begitu mereka keluar, sakit kepala Jaehyun kambuh lagi. Kali ini malah menyebabkan mimisan yang menandakan penyakitnya semakin parah. Ternyata dia pernah mengunjungi seorang dokter yang mengatakan bahwa sakit kepala itu akan merenggut nyawanya dalam waktu 2-3 bulan. Sementara itu, terlihat Dr. Baek yang sedang menonton pertunjukan di televisi sangat senang karena ciptaannya masih hidup dan akhirnya ditemukan. Di luar studio, Myung-hee dan Jaehyun tiba-tiba dihadang oleh orang-orang Dr. Baek yang berusaha menculik mereka. Tetapi sekelompok anak yang keluar dari gedung mengalihkan perhatian mereka, sehingga Jaehyun dan Myung-hee langsung kabur menggunakan taksi, lalu naik kereta untuk pulang. Setibanya di pemberhentian bus, tiba-tiba pemuda sebelumnya muncul dan mengancamnya akan membunuh orang tuanya. Jaehyun pun segera berlari ke rumahnya sambil menyuruh Myung-hee untuk menelpon ayahnya yang ternyata adalah seorang polisi bernama Do. Sehingga dia langsung mampir ke rumah Jaehyun. Saat pemuda itu hendak menyerang, untungnya petugas datang tepat waktu dan menanyakan identitas mereka. Tak lama kemudian, Jaehyun dan Myung-hee tiba di rumah dan mereka berlari dengan panik memasuki rumah. Lalu mereka merasa lega setelah menemukan ayah mereka sedang bermain catur. Setelah itu, petugas Do menemui Jaehyun dan memberitahunya bahwa pemuda itu adalah teman-temannya. Tetapi Jaehyun menjawab dia tidak mengenal mereka. Di sisi lain, Dr. Baek bertemu dengan Choi. Dia menyarankan agar Choi pergi berlibur dan memerintahkannya untuk tidak mengganggu bisnisnya lagi. Terlihat Choi yang tak senang dengan keputusan itu, tetapi dia harus mematuhi atasannya. Dia memperingatkan Dr. Baek bahwa Jaehyun adalah monster dan orang itu harus dibunuh. Tetapi Dr. Baek tidak mau melakukannya karena orang itu merupakan ciptaan terbaiknya. Beberapa saat kemudian, Choi diam-diam bertemu dengan seorang profesor untuk menyembuhkan lukanya. Si profesor mau membantunya dengan syarat Choi harus membunuh Jaehyun dan membawa kepalanya. Saat makan malam, anggota keluarga yang lain mengkhawatirkan kondisi ibu Jaehyun, dan terlihat penyakitnya sangat parah. Dia bahkan tidak bisa mengenal Jaehyun lagi. Malam itu, Jaehyun terbangun dari tidurnya. Dia menangis kesakitan saat sakit kepalanya kembali kambuh. Sementara itu, anak buah Dr. Baek menyelinap masuk dan mengancam ibu Jaehyun dengan pistol. Jaehyun yang menyadari hal itu, lalu ia segera bangun dan keluar. Namun, begitu ia meninggalkan kamarnya, dia langsung dikepung oleh orang-orang Dr. Baek. Dan terlihat Myung-hee juga disandra. Lalu, seorang pria muncul dan mengatakan bahwa Jaehyun hampir membunuhnya di masa lalu. Tetapi, Jaehyun mengaku bahwa dia tidak mengingat apapun dan ia tidak mengenalnya. Kemudian, terlihat salah satu pria sedang menyakiti Myung-hee, yang membuat Jaehyun marah dan melepaskan bakat aslinya. Dia menjadi sangat cepat, bahkan hanya butuh beberapa detik untuk melenyapkan anak buah Dr. Baek. Setelah semuanya lenyap, pemuda itu muncul lagi dan kagum dengan kemampuan Jaehyun. Kemudian, ia menjelaskan bahwa Jaehyun diciptakan dengan cara berbeda. Dia berhasil unggul dalam setiap percobaan tanpa harus kesulitan. Namun, Jaehyun mengaku dia masih tidak bisa mengingat masa lalunya. Lalu, pemuda itu meminta Jaehyun untuk mengikutinya, karena dia bisa membantu Jaehyun yang mengingat masa lalunya. Dengan terpaksa, Jaehyun menyetujuinya, dengan syarat mereka tidak boleh menyentuh orang tuanya. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah laboratorium terbengkalai, dan terlihat Dr. Baek telah menunggunya. Lalu Jaehyun langsung dibawa ke ruang interogasi dan diikat di kursi khusus. Dr. Baek lalu menyambutnya dari sisi ruangan. Dia merasa sangat lega setelah mengetahui bahwa Jaehyun masih hidup. Namun Jaehyun masih tidak tahu apa yang terjadi. Dan untuk mengingat masa lalunya, si dokter memerintahkan anak buahnya untuk menyuntikkan cairan kepadanya.
Dan terungkap bahwa Jae-yoon adalah satu-satunya objek eksperimen di mana Dr. Baek bertanggung jawab langsung atas eksperimen itu. Dr. Baek mengklaim bahwa dia adalah spesialis otak terbaik di dunia, dan Jae-yoon adalah salah satu hasil rekayasa terbaik yang pernah dia ciptakan. Dan ia melatih Jae-yoon untuk menjadi mesin pembunuh berdarah dingin. Tetapi sebelum eksperimen selesai, tiba-tiba petinggi membatalkan proyek eksperimen tersebut. Karena mereka khawatir jika subjek eksperimen tidak bisa dikendalikan. Jadi, Dr. Baek diperintahkan untuk melenyapkan mereka semua seperti di awal film. Tetapi, pada saat pembantaian, Jae-yoon berhasil lolos. Namun, hal itu dapat menimbulkan sakit di kepala yang sangat parah. Dr. Baek kemudian memerintahkan bawahannya untuk menyuntikkan serum yang bertujuan untuk mengobati sakit kepala itu, sekaligus bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari Jae-yoon. Namun, sesaat setelah serum disuntikan, ekspresi Jae-yoon langsung berubah. Dan terungkap, ternyata Jae-yoon tidak pernah kehilangan ingatannya selama ini. Dia sengaja berakting bodoh agar bisa menemukan Dr. Baek. Karena dia tahu hanya Dr. Baek yang bisa menyembuhkan kepalanya. Dia juga dengan sengaja menunjukkan bakatnya pada saat audisi untuk memancing perhatian Dr. Baek. Lalu, Jae-yoon segera membebaskan diri dan membunuh semua di ruangan itu. Terlihat Dr. Baek mencoba melepaskan gas saraf untuk melumpuhkannya. Tetapi, Jae-yoon berhasil kabur melalui langit-langit. Kemudian, dia mendekati Dr. Baek sambil menodongkan pistol ke arahnya. Dan ia mengatakan bahwa dia tidak pernah melupakan apapun, terutama pada hari di mana mereka dibantai. Lalu dia menembak kaki profesor itu dan memaksanya untuk memberitahu tentang lokasi penyimpanan serum. Sementara itu, si pemuda dan teman-temannya langsung menuju ke ruangan Jae-yoon. Tetapi, tiba-tiba Choi dan anak buahnya muncul, kemudian mulai menembaki mereka. Dan akhirnya terungkap jika si pemuda itu adalah anak yang dulu ditangkap oleh Choi. Baku tembak pun terjadi, dan Choi memerintahkan anak buahnya untuk menembak ke bagian kepala jika ingin membunuh mereka. Lalu, seorang gadis teman si pemuda itu tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menghabisi orang-orang Choi. Di sisi lain, pemuda itu tiba-tiba menyerang Jae-yoon dan menantangnya berduel. Dengan sombongnya mengatakan kalau dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan mereka pun bertarung, tetapi Jae-yoon masih lebih cepat untuknya. Dia bahkan tak dapat menyentuh Jae-yoon, sampai akhirnya dia dibuat babak belur. Saat Dr. Baek akan melarikan diri, tapi Jae-yoon menembak satu kakinya lagi. Ketika Jae-yoon akan menghabisi pemuda itu, tiba-tiba Choi muncul lalu menembaknya. Dia juga menembak Dr. Baek karena muak dengan semua perintahnya. Jae-yoon yang masih hidup tiba-tiba muncul di belakangnya dan dengan mudah membunuh Choi. Saat si pemuda mencoba menembak Jae-yoon bersamaan dengan seorang gadis lain yang mencoba menikamnya dari belakang, tetapi Jae-yoon menghabisi mereka dengan sangat mudah. Pada akhirnya, Jae-yoon memaksa pemuda itu untuk memberitahukan di mana lokasi serum disimpan. Tetapi, pemuda itu menolaknya sehingga Jae-yoon langsung menembak kepalanya. Lalu, Jae-yoon mengambil serum yang tersisa dan membakar fasilitas tersebut. Kemudian, dia segera menuju ke rumah sakit dan menyerahkan serum itu ke ayahnya, yang dipakai untuk pengobatan ibunya. Dan film pun diakhiri dengan adegan Jae-yoon yang berpamitan dengan ayahnya dan melambaikan tangan ke sahabatnya lalu pergi meninggalkan mereka. Dan film pun berakhir. Like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih.